Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk usaha tetap atau disebut juga permanent establishment. Yang akan kita bahas diantaranya pengertian BUT yang termasuk dan tidak termasuk BUT, penghasilan dan non-penghasilan BUT, deductible dan non-deductible expense, serta contoh BUT. Menurut Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap atau permanent establishment adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dengan kata lain SPLN orang pribadi, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dengan kata lain SPLN badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sedangkan, menurut P3B model UN atau OECD pasal 5 ayat 1, a permanent establishment is a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on, yang dapat diartikan bebas sebagai tempat tetap dari sebuah bisnis, di mana bisnis dari sebuah perusahaan dijalankan secara penuh atau sebagian. Yang termasuk BUT menurut OECD model adalah bentuk dasar yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, konstruksi yang diatur dalam pasal 5 ayat 3, dan keagenan yang diatur dalam pasal 5 ayat 5. Sedangkan menurut UN model, yang termasuk BUT yaitu bentuk dasar yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, konstruksi yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 huruf A, pemberian jasa yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 huruf B, keagenan yang diatur dalam pasal 5 ayat 5, dan asuransi yang diatur dalam pasal 5 ayat 6. Sedangkan dalam Undang-Undang PPH yang termasuk BUT dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, BUT fisik atau aktiva, di mana yang termasuk BUT diantaranya yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, dan selanjutnya dapat dibaca. Yang kedua yaitu BUT proyek, di mana yang termasuk BUT adalah proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. Yang ketiga BUT jasa, di mana yang termasuk BUT adalah pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang keempat BUT agen, di mana yang termasuk BUT adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Yang terakhir, BUT asuransi, yaitu agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Dalam OECD model tidak termasuk BUT, kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Penggunaan fasilitas yang semata-mata ditujukan untuk menyimpan atau memamerkan atau menyerahkan barang atau barang dagangan perusahaan. B. Pengurusan suatu barang atau barang dagangan milik perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk disimpan, dipamerkan atau diserahkan, atau untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan lain. C. Pengurusan suatu tempat usaha tetap yang semata-mata ditujukan untuk melakukan pembelian barang atau barang dagangan, atau mengumpulkan informasi untuk keperluan perusahaan, atau untuk melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau bersifat penunjang, atau untuk melakukan gabungan kegiatan seperti yang disebutkan di atas, sepanjang kegiatan tersebut bersifat persiapan atau bersifat penunjang. Sedangkan menurut UN model tidak termasuk BUT kegiatan-kegiatan seperti berikut. A. Penggunaan fasilitas semata-mata dengan tujuan untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan. B. Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipajang atau untuk diolah oleh perusahaan lain. C. Pemeliharaan tempat usaha tetap semata-mata dengan tujuan untuk membeli barang atau barang dagangan atau mengumpulkan informasi untuk perusahaan atau untuk menjalankan aktivitas lain apapun yang bersifat persiapan atau tambahan, atau keseluruhan kegiatan tempat usaha tetap yang dihasilkan dari kombinasi ini yang bersifat preparatory atau tambahan. Perbedaan dari UN model dengan OECD model dapat dilihat dari poin berikut.
Penggunaan fasilitas yang ditujukan untuk melakukan penyerahan barang atau barang dagangan, serta pengurusan persediaan barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan yang ditujukan untuk diserahkan, berdasarkan UN Model, tetap dapat dikategorikan sebagai BUT. Sedangkan, berdasarkan OECD Model, tidak dapat diklasifikasikan sebagai BUT. Selanjutnya, penghasilan dan non-penghasilan BUT. Objek pajak bagi SPLN BUT ada 3, yaitu yang pertama, atribusi faktual, yang artinya penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. B. Force of attraction, artinya penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. C. Atribusi karena hubungan efektif, yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud, sehingga penghasilan yang di luar dari ketiga kategori ini bukan merupakan penghasilan BUT. Selanjutnya, untuk deductible expense BUT, berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 5 Ayat 2, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan suatu BUT adalah biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh oleh BUT tersebut. Rincian dari jenis biaya tersebut terdapat pada Pasal 6 Ayat 1. Dengan demikian, maka biaya yang tidak berkaitan dengan proses untuk mendapatkan penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan BUT. Adapun deductible expense BUT menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 adalah sebagai berikut. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Yang terakhir, berikut adalah beberapa contoh BUT di Indonesia. Yang pertama BUT fisik, yaitu kantor Google. Yang kedua BUT proyek, yaitu Waskita Karya yang mengambil proyek konstruksi di luar negeri untuk mengembangkan jalur kereta api dari Takek di Laos ke Pelabuhan Phuong An di Vietnam. Dan untuk BUT asuransi, contohnya adalah AXA yang menanggung risiko di Indonesia. No! This can't be happening! What is it? Did she survive? Who did this? No! It's not working! It's dead. No!